Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinda Riani Putri Dewi dari mahasiswi ITK Cendekia Utama Kudus. Saya di sini akan melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan dengan tujuan agar Mbak mengetahui henti jantung itu apa. Saya akan melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan selama kurang lebih 15 menit. Adapun nanti materi henti jantung yang akan saya sampaikan adalah yang meliputi pengertian dan lain-lain. Sebelumnya saya menyampaikan lebih lanjut tentang henti jantung itu apa. Apakah sudah tahu henti jantung itu apa? Belum ya. Oke, baik. Saya akan lanjut ke materi. Ini leafletnya saya bagikan ya. Henti jantung itu kegagalan jantung berkontraksi efektif untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang ditandai dan tidak adanya denyut hati. Terjadilah penyakit jantung dan pembuluh darah. Suplai oksigen ke otak dan organ vital tidak adekuat sehingga mengancam jiwa. Terjadilah penanganan untuk meningkatkan kelangsungan hidup. Rantai kelangsungan hidup, segera mengenali tanda henti jantung dan mengaktifkan bantuan gawat darurat atau ambulan. Yang kedua, segera melakukan restorasi jantung paru atau RJP atau cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Yang ketiga, segera melakukan defibrilasi jika ada indikasi. Yang keempat, bantuan hidup lanjut yang efektif. Yang kelima, perawatan setelah henti jantung yang terintegratif. Restorasi jantung paru atau RJP, salah satu tindakan penyelamat nyawa untuk meningkatkan angka kelangsungan hidup pasien yang mengalami henti jantung. Yang kedua, kombinasi antara kompresi dada dan nafas buatan untuk memberikan oksigen yang diperlukan untuk kelangsungan fungsi tubuh. Yang ketiga, dilakukan untuk mempertahankan fungsi sirkulasi selama henti jantung. Indikasi dari restorasi jantung paru atau RJP, yang pertama, korban tidak kolaps. Yang kedua, korban tidak bernafas dan nadinya tidak teraba. Adapun panduan lakukan CPR, yang pertama, pertahankan posisi tangan tetap di atas sternum selama melakukan kompresi dada. Yang kedua, lepaskan tekanan setelah melakukan kompresi dada agar darah dapat mengalir ke dada dan jantung. Yang ketiga, lakukan kompresi dada minimal 100 kali per menit. Yang keempat, jangan angkat tangan Anda dari sternum karena Anda akan kehilangan posisi yang tepat untuk kompresi dada. Yang kelima, jangan menggerot atau menghentakkan selama melakukan kompresi karena dapat mengakibatkan cedera. Adapun prosedur dari restorasi jantung paru atau RJP. Yang pertama, perhatikan lingkungan yang tidak aman, misalnya aliran listrik, api, kemungkinan ledakan, gas beracun, dan pastikan lokasi sudah aman untuk memberikan pertolongan. Yang kedua, lihat respon pasien dengan memastikan korban tidak sadar dengan cara panggil, tepuk, atau goyang tubuh korban secara berlahan. Panggil nama, lantang, yang keras dan jelas, Pak atau Bu, apakah Anda baik-baik saja? Yang ketiga, jika pasien tidak berespon atau tidak sadar, tidak bernafas, tidak berhenti normal, tidak bernafas normal, dan panggil ambulan dengan nomor 118. Yang keempat, segera dapatkan AED. Yang kelima, lakukan RJP dengan pastikan yang pertama, circulation atau cek nadi karotis kurang dari 10 detik, dan jika tidak ada nadi, lakukan RJP. Yang pertama, tentukan lokasi untuk kompresi dada di tengah-tengah sternum. Yang kedua, posisi tangan dan tubuh yang tepat.
Yang ketiga, lakukan kompresi secara vertikal dengan kedalaman minimal 5 cm serta relaksasi kompres setelah tiap kompresi dengan kecepatan minimal 100 kali per menit. Yang keempat, ucapkan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Yang kelima, penolong harus meminimalkan interupsi untuk memaksimalkan kompresi dada. B. Ada airway. Buka jalan nafas dengan kepala diekstersi. Yang kedua, periksa jalan nafas dan lakukan finger swab atau mengeluarkan benda asing di mulut dengan jari jika terdapat benda asing di jalan nafas. Yang ketiga, breathing. Beri 2 kali nafas buatan 1 detik atau tiupan nafas. Yang kedua, berikan tiupan yang cukup untuk mengembangkan dinding dada. Tidal volume 500-600 ml. Beri kesempatan paru untuk mengempis setelah tiupan nafas. Yang keenam, lakukan 30 kompresi dada diikuti dengan 2 bantuan nafas. Yang ketujuh, lakukan pengajian ulang, kaji nadi korban setiap siklus lebih kurang 2 menit. Jika nadi tidak teraba, lanjutkan RJP. Jika nadi teraba, kaji pernafasan korban dengan melihat gerakan dinding dada. Yang ke-8, berikan nafas bantuan. Jika pernafasan tidak ada, berikan nafas buatan dengan menghitung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 setelah setiap tiupan. Berikan 8-10 kali nafas buatan dalam 1 menit. Lakukan pemeriksaan ulang nadi korban tiap 2 menit. Posisi nyaman. Berikan korban posisi nyaman jika nadi dan pernafasan ada dan korban tidak sadar dan tidak ada tanda trauma. Lanjutkan memonitor denyut nadi dan pernafasan korban setiap beberapa menit karena jantung dan paru dapat berhenti mendadak. Kesimpulannya, prinsip penata laksanaan henti jantung dengan menggunakan prinsip rantai kelangsungan hidup yang lebih menekankan kepada pemberian restorasi jantung paru yang berkualitas. Penyampaian tentang peniruan pendidikan kesehatan tentang henti jantung sudah selesai. Apa ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya ganti yang bertanya ya. Henti jantung itu apa ya? Namanya Mbak siapa? Ika. Oke, baik Mbak Ika. Henti jantung itu apa ya? Kegagalan jantung berkontraksi efektif untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang ditandai dengan tidak adanya denyut nadi. Baik, Mbak Ika, benar sekali jawabannya. Terima kasih atas jawabannya ya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang henti jantung adalah kegagalan jantung berkontraksi efektif untuk memompa darah ke seluruh tubuh yang ditandai dan tidak adanya denyut nadi. Adapun langkah-langkah melakukan restorasi jantung paru atau RJP, yang pertama Safety, periksa respon, panggil bantuan, cek nadi karotis dan pernafasan, 30 kali kompresi dada, 2 kali nafas buatan, cek nadi dan pernafasan lagi, dan resusitasi 2 kali dalam 2 menit. Oke, baik, kesimpulannya sudah saya sampaikan. Baik, saya akan tutup penyuluhan kesehatan pendidikan tentang henti jantung di pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.